Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam pada materi kita selanjutnya, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini di antara rukun iman yang 6 tersebut, sebagai tanda bukti kita menjadi orang yang beriman. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan bahwa Allah telah mengutus beberapa hambanya yang solih sebagai utusan Allah atau yang dikenal dengan Rasulullah. Nah, kita wajib mengakui kebenaran para Rasul. Kita juga wajib percaya bahwa di antara para Rasul itu telah menerima kitab dari Allah. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anak sekalian, tentu kita mengenal ada namanya rasul, ada yang namanya nabi. Rasul itu artinya mengutus, ya, berasal dari kata arsala. Secara etimologi rasul artinya utusan. Secara istilah rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi adalah seorang laki-laki, ya, nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah perbedaan rasul dan nabi. Jadi ada kalanya rasul itu dia sebagai rasul, ada kalanya dia sebagai nabi. Kalau dia rasul sudah pasti nabi, tapi kalau dia nabi belum tentu rasul. Nah, sifat-sifat nabi dan rasul. Yang pertama, maksum, artinya terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi semua nabi itu maksum, bukan dia tidak pernah berbuat kesalahan, tapi artinya maksum, terpelihara dia dari dosa. Maksum mencakup 3 hal. 1. Terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Halo, Assalamualaikum. Salam, ya. Di kantor aja ya. Ke belakang aja bisa. Ya. Ya. Oke. Salam. Maksum dalam 3 hal. Terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang ketiga, terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Nah, di sini kita bisa membedakan mana yang perbedaan antara rasul dan nabi. Ya, salah satunya kita lihat di sini, rasul itu menerima wahyu melalui Jibril. Nah, nabi menerima wahyu tidak mesti harus dari Jibril. Kemudian rasul itu menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Sementara nabi menerima wahyu digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian semua rasul memiliki kitab atau suhuf atau lembaran-lembaran. Sedangkan nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran ataupun yang dikenal dengan suhuf. Nah, setiap rasul dijelaskan dalam Al-Quran, tapi setiap nabi belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah salah sebagian daripada perbedaan antara nabi dan rasul. Berapa sih jumlah nabi dan rasul? Nah, pada dasarnya kita tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui jumlah berapa nabi dan rasul. Akan tetapi yang wajib kita imani ada 25 orang. Al-Quran menyebut hanya sejumlah 25 orang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan jumlah nabi dan rasul
lebih dari 25 orang, bahkan mencapai ribuan. Hal itu berdasarkan Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Nah, itulah tadi yang terangkan bahwa jumlah rasul dan nabi itu sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi yang wajib kita imani dan kita yakini karena tercantum dalam Al-Quran, yaitu ada 25 orang. Nah, berikut ini susunan keturunan 25 orang rasul. Nah, di sini anak-anak sekalian kita bisa melihat urutan nabi mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan nah, di antara yang nabi yang rasul yang 25 orang itu ada disebut dengan ulul azmi. Apa itu? Yaitu gelar yang diberikan kepada para rasul, pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Jadi kalau sederhananya, nabi yang ulul azmi itu adalah yang istimewanya, yang mereka itu sangat sabar menjalankan dakwah, menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anak sekalian bisa kembangkan ya nanti, berliterasi untuk mengembangkan atau pemahaman masing-masing bagaimana sih gambaran sabarnya pada Nabi Ulul Azmi itu. Siapa dia? Ada yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian bisa nanti melihat ya, membaca sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa menghadapi Fir'aun, sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul. Jadi setiap rasul itu dia memiliki sifat yang wajib. Kalau dia tidak memiliki sifat yang ini berarti dia bukan rasul. Kalau dan juga sifat yang mustahil. Kalau dia memiliki sifat yang ini dia bukan rasul. Apa itu? Yang pertama sidik. Jadi semua nabi itu jujur, tidak pernah berbohong. Lawannya bohong, mustahil nabi itu menjadi pembohong. Kemudian sifat yang wajib yang kedua amanah, terpercaya. Maka mustahil nabi itu khianat. Jadi kalau ada orang yang berkhianat dari antara yang mengaku nabi, maka dia pasti bukan nabi. Kemudian tablik, menyampaikan. Jadi mustahil nabi itu kitman, menyembunyikan. Artinya dari sekian perintah Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil nabi itu menyembunyikan. Jadi yang terakhir patonah, cerdas. Lawannya baladah, bodoh. Jadi tidak ada ataupun mustahil nabi itu bodoh. Maka wajib hukumnya rasul dan nabi itu pintar atau cerdas. Anak-anak sekalian, itu sajalah mungkin pertemuan kita pada hari ini, ringkasan materi kita. Silakan nanti dikembangkan, dibaca referensi yang lebih banyak lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.